Dan saudara, mulai Selasa besok kereta komuter Indonesia atau KCI membatasi jam operasional untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pembatasan dilakukan seiring penggunaan kereta yang berkurang hingga 70%. Operasional kereta komuter lain Selasa besok dilakukan sejak pukul 4 pagi hingga 8 malam. Pengurangan jam operasional atau pembatasan jadwal kereta dilakukan seiring berkurangnya penggunaan kereta. Penggunaan kereta ini berkurang diduga karena lebih banyak melakukan aktivitas kerja dari rumah. Untuk lebih jelas kebijakan pembatasan jam operasional KRL dan jumlah armada kereta yang beroperasi, kita telah terhubung dengan Adli Hakim, Manager External Relations PT KCI Indonesia. Selamat siang Pak Adli. Selamat siang. Ya, Pak Adi, ini besok pembatasan kereta komuter lain atau KRL telah diberlakukan. Bagaimana mekanisme bagi masyarakat dan bagaimana juga sosialisasi yang telah dilakukan PT KCI? Baik, untuk mekanisme ya terutama terkait jam operasional. Yang pertama memang tadi seperti sudah disampaikan dalam materi beritanya. Jadi kami beroperasi yang biasanya pukul 4 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Ini akan menjadi pukul 4 pagi sampai pukul 20.00 atau jam 8 malam. Nah, saat keberangkatan pada pagi hari, karena kami amati masih banyak masyarakat yang mungkin memang harus tetap beraktivitas atau beraktivitas dari rumahnya ini baru sebagian, begitu tidak bisa setiap hari. Nah, untuk khusus jam 4 pagi sampai pukul 9 pagi ini tidak ada pengurangan jadwal, jadi jadwal keberangkatan tetap seperti yang ada saat ini, tidak ada perubahan untuk pukul 4 pagi sampai 9 pagi. Kemudian setelahnya karena kami pelajari dari data saat jam 9 pagi sampai jam 3 sore ini sangat-sangat berkurang penggunanya, kami terapkan di sini headway atau jarak antar kereta adalah 30 sampai 60 menit. Nah, menjelang sore hari kami kembalikan mendekati normal seperti yang ada saat ini, tapi memang tidak bisa sepenuhnya, dan nanti yang perlu diingat adalah kereta-kereta terakhir ini berangkat dari stasiun-stasiun pemberangkatan. Itu jamnya sekitar pukul 8, ada yang 19.50, ada yang 19.55, ada yang 20.05 begitu ya. Jadi itu waktu 20.00 ini adalah waktu pemberangkatan kereta-kereta terakhirnya. Ya Pak Adli, ini kita juga pernah melihat bahwa situasi 23 Maret lalu pembatasan operasional telah dilakukan. Ini merupakan evaluasi dari PT KCI. Namun kemudian untuk mengatasi bagaimana tidak terjadi penumpukan ataupun antrean panjang saat memasuki peron, itu seperti apa Pak Adli? Baik, jadi memang dari yang sebelumnya pernah dilakukan ya, waktu itu kami jam operasionalnya adalah 6 pagi sampai 8 malam. Nah, yang memang sempat terjadi kepadatan itu ketika menjelang pukul 6 pagi, menjelang keberangkatan kereta-kereta pertama, karena ternyata masih cukup banyak warga yang memerlukan layanan kereta komuter ini dari sejak sangat pagi hari sekali, yaitu jam 4 pagi tadi. Sehingga ketika dibuat pagi harinya ini baru mulai dari jam 6, itu mengakibatkan kepadatan. Tapi ini kami evaluasi untuk itu pada jam pagi hari yang masih ada potensi kepadatannya, tidak ada yang kami kurangi jumlah perjalanannya maupun jadwalnya juga tidak berubah tetap. Nah, untuk malam harinya ini kami juga sudah lakukan sosialisasi sejak Jumat kemarin, jadi harapan kami para pengguna yang rutin, yang masih harus rutin menggunakan KRL, terutama pada hari-hari kerja, ini sudah tersosialisasikan pada hari Jumat dan juga pada hari Senin ini. Kemudian mereka yang mungkin naik KRL musiman, hanya sekali-sekali perlunya, itu juga sudah tersosialisasikan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan selanjutnya ini juga kami terus berterima kasih ya pada rekan-rekan media, misalnya juga sering sekali mensosialisasikan masalah ini, begitu juga kami sampaikan di media sosial perusahaan, dan juga terus kami umumkan berulang-ulang di stasiun maupun di dalam kereta. Ya Pak Adli, ini ada imbauan juga dari pemerintah bahwa masyarakat diimbau atau diwajibkan menggunakan masker. Ini juga tentu berlaku di transportasi umum karena penularan bisa saja terjadi di setiap rangkaian kereta. Lalu bagaimana PT KCI memastikan bahwa setiap penumpang menggunakan masker dan juga apakah ada penerapan di dalam gerbong seperti menjaga jarak untuk duduk bagi para penumpang? Baik, jadi yang pertama untuk masker, kami ini memang semua moda transportasi terutama yang di Jabodetabek ya, pada mulai hari ini sampai tanggal 11 April mendatang ini sudah melakukan sosialisasi untuk memberitahu kepada para pengguna bahwa menggunakan masker itu adalah wajib saat menggunakan transportasi publik. Namun pada sore hari kemarin kan kita juga simak dari juru bicara Kementerian Kesehatan, dalam hal ini perwakilan pemerintah ya tentu juga menghimbau seluruh masyarakat bahwa kalau keluar rumah itu gunakanlah masker. Jadi himbauan ini ini menguatkan bahwa
sebetulnya bukan cuma saat naik transportasi publik saja, tapi sudah sejak keluar dari rumah harus memikirkan untuk kesehatan dirinya sendiri dan juga kesehatan bersama, terutama ketika mengakses sarana seperti transportasi publik. Ini gunakan masker untuk sama-sama kita bantu, kita upayakan kalau memang kita tetap harus beraktivitas, tetap bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, selanjutnya selama minggu ini tentu kita masih lakukan sosialisasi. Kita harapkan mereka yang belum menggunakan masker ini nanti akan diberitahu oleh petugas bahwa next-nya kalau mau naik KRL harus sudah pakai masker. Nah, sementara yang kedua berkaitan dengan social distancing, ini juga sudah kami lakukan. Kalau kami patokannya adalah pada tempat duduk atau bangku yang panjang di kereta, itu satu bangku tempat duduk panjang itu diisi maksimum 4 orang. Sementara untuk tempat duduk prioritas maksimum diisi 2 orang. Dan ini ada petugas pengawalan kereta yang biasanya melakukan sosialisasi tata tertib. Ini kami berdayakan juga untuk mengatur tempat duduk dan tempat berdirinya penumpang ini sehingga tidak berdekatan satu dengan yang lain. Baik Pak, terakhir Pak, untuk kondisi antar kereta atau headway jarak waktu antar kereta ini akan beroperasi pada siang hari dilakukan 30 hingga 60 menit. Nah ini apakah juga ada penambahan gerbong atau itu sudah menjadi mekanisme yang akan diberlakukan PT KCI? Ya, ini mekanisme yang akan diberlakukan adalah seperti itu ya. Jadi untuk keretanya memang kami tetap operasikan dari segi kapasitas atau panjang rangkaian atau gerbongnya ini bervariasi. Tentu ada yang dalam satu rangkaian terdiri dari 12 kereta, ada yang terdiri dari 10 kereta, ada yang terdiri dari 8 kereta. Di jalur-jalur yang cukup padat memang kami prioritaskan untuk satu rangkaian ini 12 kereta dan 10 kereta. Tapi untuk headway adalah tetap seperti tadi ya. Jadi pukul 9 pagi sampai 3 sore, headway-nya sekitar 30 menit sampai 60 menit sekali jarak antar keretanya. Baik, terima kasih Adli Hakim, Manajer External Relations PT KCI telah memberikan informasi bersama kami di Kompas Siang.